kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di dalam majelis yang sama-sama kita cintai bersama dalam rangka thalabul ilmi taqarrub ila Allah bi qiraati dalam rangka ngaji menuntut ilmu dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan Qaulul Mu'min. Mudah-mudahan keikhlasan kita semua mendapatkan ridho berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dan mudah-mudahan kita beserta anak cucu kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ummah, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelak di yaumil akhirah kita semua nanti dimasukkan ke dalam surga Allah beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah yang pahalanya Allah sampaikan untuk muallif, musannif, pengarang kitab yang kita kaji di majelis ta'lim ini. Wabil khusus malam hari ini kita akan menjelaskan tentang sejarah nisfu Sya'ban. Itu ada di dalam kitabnya Sayyidi Syekh Shihabuddin As-Salam Al-Qayyubi. Kitabnya sangat terkenal besar, namanya kitab An-Nawafil. Di situ sedikit diulas sejarah tentang nisfu Sya'ban. Juga mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan untuk kiai-kiai kita, guru-guru kita yang sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Syekhna Murabbi Rohina Kiai Ahmad Jazuli Usman bin Sahal, Sumbah Nabi Jazuli, Jainuddin Jazuli, Kiai Hamim Jazuli, Kiai Fuad Mu'in Jazuli, Kiai Ahmad Munif Jazuli, Kiai Mahfud Siraj, wa man intasaba ilaihi wa mubbiru hawaihi min al-awliya was-salihin wa jami'i masyayikhihim wa talamidihim wal akhir minhum bil khair. Dan juga pahalanya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada awliyaillah alladzina yuqamuna fi hadhihi wa jarwan Sayyidi Syekh Syekh Hidayatullah termasuk Imam Sunan Mujahid dan Wajibun Syekh Hafiz Hidayatullah Sayyidi Syekh Muhammad Al-Masur di Panganan Luhur Mbah Muqayyim Mbah Al-Islam Mbah Muta'ad dan berjamin atas dianas di atas Nawawi. Wabil khusus manfaat hadir Korea adalah masyhur di Panganan Kendal wa ila hadrati manfaat Korea seluruh dosa yang ada di Astana Japura Kabupaten Cirebon. Dan mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan untuk kedua orang tua kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kedua mertua kita, sanak famili kita, anak-anak kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli dzalika rawatib min riyadil jannah ala hadhihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita baca doa takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina
itu malam hari rayanya para malaikat. Ya. Jadi nanti di dalam satu riwayat itu malaikat punya 2 malam hari raya, yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Jadi kita harus bahagia, jangan lemes, jangan. Jadi kita bahagia. Soalnya apa? Nanti kata Rasul itu di akhir zaman itu ibadah yang sangat jarang, ibadah yang antik, ya, itu adalah ibadah yang dilakukan dengan keadaan sukacita. Ini nanti akan susah nanti di akhir zaman itu. Kenapa? Karena rasa sukacita itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang ahli maksiat. Ada dugem, apalagi itu. Ya. Pokoknya mereka bergembira maksiat. Nah, di akhir zaman itu nanti ibadah yang paling antik adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh kegembiraan, ya, penuh kegembiraan, sukacita. Ya. Kayak semahan itu kan sukacita, mau datang makan, mau makan apa saja ada kan, lauknya enak-enak gratis lah, itu sukacita ya. Nah ini nanti ibadah seperti ini luar biasa nilainya. Malam ini pun kita harus sukacita, jangan capek. Ini adalah gambaran kecil seperti apa nanti gambaran orang di akhir akhir. Jadi gambaran kecil, potret kecil dan apa yang akan kita alami di akhirat. Jika tradisi seperti ini terus bisa kita pertahankan, maka ini akan menjadi potret kecil, film yang fakta nyatanya nanti di akhirat. Jadi kebersamaan ini tidak hanya kita lakukan di dunia, tapi kebersamaan ini nanti juga akan terulang kembali di akhirat. Ada 3 fase, ya. 1, alam arwah. Pertemuan seperti ini dulu telah terjadi di alam arwah itu. Ya. Jadi bukan cuma sekedar kebetulan, tapi ini dulu pernah terjadi, kemudian diputar sekarang, dan nanti di yaumil akhirat juga tidak akan berbeda dengan apa yang kita lakukan di dunia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa terus berkumpul di majelis-majelis baik seperti ini, agar kemudian majelis baik ini juga akan kita ulangi kembali nanti di yaumil akhir. Ibaratnya sering saya katakan, zikir gofilin ini adalah kita dompet, kita apa? Gandulan, ya, gandulan. Nah, ketika kita gandul, saya contohkan, kalau kita gandul di truk gitu kan jalan itu kan nggak selamanya mulus ya. Ada lubang di mana kita terguncang-guncang di situ. Ada batu, kadang-kadang mengganjal batu sehingga kita pun terguncang dengan guncangan keras. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa memantapkan hati, meneguhkan keyakinan. Seberapapun besarnya guncangan, kita tidak akan pernah terlepas dari gerbong truk itu. Jangan sampai terlepas dari gerbong truk itu. Kalau terlepas dari gerbong truk, maka ya salah itu. Kita tidak akan pernah bersama nanti di yaumil akhir. Ini yang perlu menjadi penyemangat kita. Ya. Jadi kita jangan hanya seperti seremonial saja yang orang berpawai butuh berangkat, kemudian tidak punya arti apa? Karena apa? Ke depan ujian istiqomah kita itu akan semakin besar, bukan semakin ringan tapi semakin berat. Tapi dengan kita meneguhkan keyakinan, mohon kepada Allah agar kemudian kita bisa semuanya kuat istiqomah di dalam menghadapi guncangan sebesar apapun. Kita tetap bersama di bawah panji-panji yang telah ditancapkan oleh Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Hamid Jazuli Gusmi di dalam kelompok jamaah yang namanya Zikir. Ini jalan keselamatan kita yang telah kita pilih. Kalau kita sudah memilih, resiko terbesar apapun harus kita hadapi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan
kekuatan kepada kita untuk terus menyuburkan himmah aliyah kita, semangat kita sampai akhir hayat kita, karena kita yakin ya, inilah jalan keselamatan di dunia wal akhirah yang bisa kita tempuh sambil menunggu absen kita dibaca oleh malaikat Israel. Nunggu absen saja, nunggu absen. Oh, dalam kitab apa tuh namanya, Taqoqul Ahbar tuh di lauhul mahfuz itu kan ada pohon, pohon yang isinya itu nama-nama kita. Jadi kalau masih lama ya warnanya masih seger gitu kan. Kan nanti kata kuning kliang, setelah kliang jatuh diambil malaikat Israfil, dan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika itu sudah jatuh, maka nggak akan bisa mundur satu saat, 1 jam atau 1 menit, atau juga nggak akan bisa maju 1 jam atau 1 menit. Semuanya telah takdir digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian pasti, tapi dengan cara apa kita mati, dalam keadaan apa kita mati, itu yang menjadi sirri rahasia kita semua yang tidak akan pernah terbuka oleh siapapun. Tidak ada alat yang secanggih apapun yang mampu mendeteksi bagaimana kita mati, apakah seseorang itu mati dalam keadaan baik atau seseorang mati itu dalam keadaan buruk, karena semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada cirinya. Sebelum kematian itu datang, jika orang itu telah menanamkan satu kebaikan, mengistiqomahkan satu kebaikan, maka besar harapan dia akan mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ini yang perlu kita jaga, ya, sambil menunggu absen kita sampai. Kalau udah sampai, kita akan bisa menolak. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat ini yang harus kita bangun, semangat ini harus kita suburkan. Nah, seperti para tak sufi itu bilang, hidup itu laksana orang yang mampir di warung kopi. Laksana orang yang mampir di warung kopi. Pertanyaannya sekarang, adakah orang yang lama duduk di warung kopi? Gak ada yang lama. Kalau lama bisa ditutup. Satu tetek, ya kan? Dikira ada apa-apa dengan kejual kopi, ya. Gak ada yang lama. Hidup itu seperti itu, ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan akhirat, 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Berarti kita itu cuma nggak ada 1 jam, ya. Hidup aja nggak ada 1 jam sebenarnya. Cuma kelihatan panjang, problemnya banyak, pusingnya banyak, gitu kan. Padahal itu singkat, nggak ada 1 jam, ya. Hidup di dunia itu. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya hidup adalah kehidupan hayatil akhirah, yaitu kehidupan di dalam akhirat. Bapak itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lihadhihi lailah fadlan wa annahu yaqau fiha maghfiratun makhsusah wa istijabatun makhsusah. Sesungguhnya di malam hari ini fadlan, ada banyak kemuliaan. Wa annahu yaqau fiha maghfirah, karena di dalam malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban, fiha maghfiratun makhsusah, ada ampunan yang khusus, ya. Allah Maha Pengampun, tapi di malam ini Allah memberikan pengampunan yang spesial untuk umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak dibagi kepada umat-umat yang lain, yang hanya diberikan kepada umat kanjeng Nabi. Wastijabatul makhsusah, Allah Maha pengijabah doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti akan saya dijawab, pasti, gak mungkin tidak. Orang berdoa pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang tidak dijawab, karena itu sudah menjadi janji Allah di dalam Al-Quran. Tapi di mana
malam ini Allah memberikan ijabah doa secara khusus. Allah memberikan ijabah doa secara khusus, maka gunakan malam hari ini untuk banyak berdoa. Kita sudah mulai tadi setelah maghrib, kita lakukan banyak doa, proposal perubahan takdir lah istilahnya ya. Adalah menyampaikan proposal perubahan takdir kepada Allah, mudah-mudahan takdir yang akan kita jalani di satu tahun ke depan ya, setelah malam ini, 1 tahun ke depan itu takdir kita semuanya takdir yang baik. Kehidupan kita dicukupi oleh Allah, diberi berkah oleh Allah, rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga cukup dan bisa untuk modal ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Imam Syafi'i berkata begini, inna doa yustajabu fiha, sesungguhnya doa yang diucapkan, yang dimohonkan di dalam malam hari ini mustajab, tidak ada yang tidak mustajab ya. Al-Fatawi Al-Kubra Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haytami, keterangan itu disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawi Al-Kubra Al-Faqih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab An-Nawadir, Sayyidi Syekh Syihabuddin As-Salam Al-Qalyubi menjelaskan begini. Satu ketika Nabi Isa itu nabi termiskin ya. Karena Nabi Isa nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa Nabi Isa. Orang tuanya pun cuma satu, yaitu Siti Maryam, nggak punya ayah. Jadi kalau ditanya Nabi termiskinnya Nabi Isa, beliau nggak punya rumah. Karena apa? Kegiatan beliau setiap hari itu cuma berjalan-jalan memilih rumah. Satu ketika Nabi Isa mendapatkan wahyu, kata Allah, wahai Isa, kamu naiklah tuh di atas gunung. Kemudian Nabi Isa pun melakukan yang diperintahkan Allah. Setelah sampai di atas gunung, Nabi Isa melihat kotak putih yang bercahaya indah, luar biasa. Kata Nabi Isa, belum pernah saya melihat ada barang segemerlap ini, putih kalaba, bahkan itu lebih terang ya, seperti air susu putih tapi mengeluarkan cahaya. Kemudian Nabi Isa bertanya, ya Allah, apakah benda ini? Nabi Allah menjawab, apakah kamu pengen tahu isinya? Kalau kamu pengen tahu isinya, ada sesuatu yang lebih membingungkan, ada yang lebih mengagumkan lagi di dalamnya. Nabi Isa pun mengatakan, wahai Tuhan, izinkan saya melihat benda itu. Akhirnya Allah membuka. Ternyata setelah dibuka, keluar cahaya, di dalamnya ada orang tua memakai jubah putih yang sedang sholat. Nabi Isa mau salam, dilihat orang itu sedang sholat. Setelah salam, sholat lagi. Setelah salam, sholat lagi. Sehingga untuk mengucapkan salam, untuk ngobrol nggak ada waktu. Satu ketika kemudian orang ini salam, Nabi Isa mengucapkan salam, dijawablah salam itu. Dan ada dialog ini panjang, kan saya bacakan lah ya, panjang dah saya sampaikan artinya saja lah ya. Setelah ini dialog, wahai Syekh, sudah berapa lama engkau di sini? Kata Syekh yang ada di dalam ruangan putih itu, saya sudah 400 tahun di tempat ini, tidak ada kegiatan apapun kecuali sholat. Semua kebutuhan saya sudah Allah cukupi. Memang di sampingnya ada minuman anggur, ada makanan dan sebagainya. Bayangkan coba, di sebuah waktu di dalamnya ada orang sholat dan di situ penuh dengan sajian. Ditanya, sudah berapa lama engkau tinggal di sini? Sudah 400. Kemudian Nabi Isa berkata, ya Allah, begitu mulianya orang ini, begitu hebatnya, 400 tahun tanpa henti sholat loh. Hanya mungkin ketika lapar dia makan dari suguhan yang disiapkan Allah itu.
Dia minum dari suguhan itu. Kata Allah, wahai Isa, apakah kamu pengen lebih tahu lagi sesuatu yang lebih hebat dibanding ini? Kata Nabi Isa, betul ya Tuhan, apa yang lebih hebat dari ini? Yang lebih hebat itu adalah suatu ketika nanti, ketika aku ciptakan, aku turunkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan aku beri hadiah namanya Lailatul Nisfi min Sya'ban. Umat Nabi Muhammad akan mendapatkan hadiah Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam setengah dari bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 Sya'ban. Siapapun yang sholat di dalamnya 2 rakaat saja di malam nisfu Sya'ban, itu lebih baik, lebih bagus dibanding ibadahnya orang ini yang sholat selama 400 tahun. Akhirnya terkenal kan? Nabi SAW mengatakan, ya laitani kuntu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, semoga engkau jadikan bagian dari umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa saja pengen jadi umat kanjeng Nabi. Nah, kita yang sudah pasti hidup di zaman umat Nabi, kadang-kadang tidak mau mengikuti dan ini dikabulkan Allah. Nanti ketika akhir zaman mau datang, Nabi Isa dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu menjadi umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sedikit cerita tentang nisfu Sya'ban. Saya pahami ya. Jadi nanti malam sholat, ya, apa saja sholatnya. Jangan sholat nisfu Sya'ban, karena ini diperdebatkan ulama. Kemarin Pak Putri tuh ada sholat usolli sunnatan lailatin nisfi min Sya'ban, rakaati lillahi ta'ala. Oh, itu bid'ah, macam-macam lah ya. Nah, kita jangan menyulut perdebatan. Ya. Jadi ada kaidah Imam Syafi'i itu al-khuruj min al-khilaf mustahab. Di kalangan ulama mutasawwifin itu banyak yang mengamalkan sholat nisfu Sya'ban, mutasawwif tapi ulama-ulama ahli tasawuf. Tapi di kalangan fuqaha tidak mengamalkan, karena itu tidak pernah diajarkan Rasul. Maka kalau Bapak Ibu pengen sholat nanti malam, sholatlah dengan sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat sholat kita yang akan kita lakukan nanti malam itu lebih utama, lebih banyak pahalanya dibanding 4 sholat 400 tahun. Ya. Tapi jangan diakali, kan bisa sembahyang palsu, sholat ini yakin dibanding 400 tahun, umurnya cuma 70 tahun, berarti masih sisa akeh aja diakali. Maksudnya dia akal kan, dijumlah kalau matematika, umurnya kita bila 70 tahun. Sholat rawat tidak nilai lebih akeh dibanding 400 tahun, berarti masih 2 saldo tidak? Nah cukuplah kalau ada Gusti Allah, saldonya masih akeh, aja ngakali ya. Tetap ya, sehebat apapun sholat sunnah masih jauh nilainya dibanding masih di bawah jauh nilai dibanding sholat fardu. Dan jangan juga sholat isanya, sholat sunnah nisfu Sya'bannya dilakukan. Ya kualik juga namanya ya. Jadi kualik itu doling, jadi 40 syai'in apa namanya mahalik ya. Jadi silet ditunda di jubur, rai ditunda di nusok, juga ada doling ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit cerita dari biar kemudian kita yakin ya yakin. Nanti malam kalau ulama-ulama dulu pada sahat itu maknanya melek ya memang ya sholat, ya zikir, ya baca Quran, ya doa istighfar. Lah kita bukan ulama, niru melek baik. Ini harapannya
sing melek ala buras. Jambulane akeh, kopine mudhek maning ditakoni apa? Kayak ulama, murid-murid malam disco sabar. Enggak begitu, murid-murid malam sepatu kan ibadah ya. Lah kita kan bukan ulama, santri ulama ya wis tak serahkan bukan begitu. Ya kan ngakali kan ya. Tapi yang enggak apa-apa lah ya, yang penting sempatkan nanti malam untuk sholat sunnah, kemudian mohon kepada Allah. Mustajab, yakin mustajab. Nanti saya sampaikan bagaimana. Di dalam kitab Duratul Nasihin yang dikarang oleh Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khawaini, Ruwiyah an-Nataq bin Yasar annahu qala ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min rizqin min asy-syahr. Imam Nataq bin Yasar meriwayatkan satu riwayat, ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdal. Tidak ada malam yang bisa membandingi malam Lailatul Qadar ya. Tidak ada malam setelah Lailatul Qadar yang nilainya jauh lebih baik dibanding malam nisfu Sya'ban. Kalau Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Jadi kalau kita bikin itu pertama malam yang terbaik itu malam Lailatul Qadar. Di bawahnya ketuanya malam Lailatul Qadar. Wakil ketuanya itu adalah Lailatul Nisfi minas Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban. Tidak ada yang lain. Malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah. Tidak semua bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kalau malam nisfu Sya'ban tidak dirahasiakan oleh Allah itu, semua orang tahu, semua orang bisa mengalami. Nah, orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa panjang umur sampai malam nisfu Sya'ban, maka hendaknya gunakan malam itu untuk banyak istighfar, banyak sholawat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu di dalam doa nisfu Sya'ban ini adalah malam di mana Allah mencatat baik buruknya seseorang. Jadi mari kita mulai catatan tahunan gitu ya, catatan tahunan ya, dengan kebaikan. Banyak doa ya, doakan suami. Kemarin saya sampaikan doa yang tidak pernah tertolak, doa yang tidak ada hijabnya itu adalah doa istri untuk suami, doa istri atau ibu untuk ya. Nanti malam jangan tidur ya, barang laki balik ganggu dia begitu kalau nggak mandi iya ya izin malam itu Pak banyak sholat banyak zikir istighfar sholawat, kemudian apa banyak berdoa untuk suami ya gitu ya, bahkan suaminya diberikan rezeki yang banyak ya, berkah yang berlimpah, usahanya sukses dan sebagainya, anak-anak dijadikan berkah semua ya. Berkah, anak berkah itu masya Allah, yang penting berkah ya. Anak itu berkah, kita doakan ini mumpung kita berada di malam nisfu Sya'ban ya. Dan nanti juga kita akan belajar bersama dengan dikembang feeling yang biasa ngantuk, tahan belajar ngantuk ya. Ada berani sendiri kan? Boleh. Kalau ngantuk tuh ada capek nggak? Siap capek ya. Soalnya apa? Kenapa orang itu kalau berada di majelis taklim, majelis zikir hawanya ini kayak ngaji pengantin ada mau aneh pada ngaji iya ngantuk kayak agak mirip ya ngantuk ya ini otak atik gaduk di sini gaduk tangan masih kan ada hadisnya itu idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian kemudian jalan-jalan dan kamu melihat taman surga,
fatal. Duduk, ikuti apa yang di majelis itu secara bersama-sama dengan penuh kekhusyuan. Ya. Ketika kalian melihat berjalan-jalan kemudian ketemu dengan Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga, maka duduklah di situ. Ya. Duduk di situ kata-kata kalian Nabi. Sahabat kan bertanya, wa ma hiya Riyadul Jannah? Kok bagaimana mungkin ada Riyadul Jannah di surga? Kata Nabi, ada Riyadul Jannah apa? Majlisul ilmi wa majlisul dzikr. Taman surga Allah di dunia itu adalah majelis ilmu dan majelis dzikir. Banyak malaikat turun di situ. Karena malaikat banyak datang, hawanya sejuk, tenang, akhirnya membuat kira-kira ya. Iya, kalau rumah banyak malaikat ya tenang. Maka jangan pernah ada patung-patung di dalam rumah itu, karena patung-patung yang ada di dalam rumah kita itu menyebabkan malaikat tidak mau masuk. Rumah kok nggak dimasuki malaikat, kisut terus di sini. Ya, langka jam laki-laki tukang itu pahlawan di sini. Kenapa? Tidak ada malaikat di dalam. Kalau pengen rumah kita banyak malaikat, banyak baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Ya. Jadi sing ngantuk di sana kan boleh. Normal. Salah ya. Di pasar aja. Ruya Al-Atok. Kemudian selanjutnya dari 10 ya. Dikit lagi ya. Dikit lagi. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Alladil Ghuyub karangannya Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, terkenal ke kitab itu ya. Beliau menjelaskan malam nisfu Sya'ban ya, malam nisfu Sya'ban itu terbagi menjadi ada 5 nama buat malam nisfu Sya'ban. Kata Imam Ghazali begitu. Satu namanya Lailatul Idil Malaikah. Yang kedua namanya Lailatul Itqi atau Lailatul Barokah. Yang ketiga Lailatul Hayat. Yang keempat Lailatul Maghfirah war Rahmah. Yang kelima Lailatul Syafa'ah. Ya, ini saya akan terangkan, tapi tidak sekarang. Saya cuma terangkan satu saja, yang 4-nya diskusikan yang akan datang. Ya. Kalau sekarang jam 12 baru selesai. Nah, pertama adalah malam nisfu Sya'ban itu dikenal dengan nama Lailatul Idil Malaikah. Lailatul Idil Malaikah. Inna lil malaikati fis sama Lailatul Idin kama anna lil muslimina fil ardi yaumal idin ya. Faidul malaikah wa faidul mu'minin yaumul fitri wa yaumil adha. Falidha sumiyat lailatul nisfu min Sya'ban lailatul idil malaikah. Jadi malaikat itu punya 2 hari lebaran yang diberikan Allah kepada malaikat fisam di langit itu. Ya. Ada 2 malam lebaran buat malaikat. Sebagaimana Allah juga memberi 2 hari lebaran kepada muslimin. Bedanya malaikat lebarannya malam hari, manusia lebarannya siang hari. Ya. Nah di malam hari ini Allah memberikan kebebasan kepada malaikat untuk turun sebanyak-banyaknya ke dunia, yaitu ketika malam Lailatul Qadar, dan yang kedua adalah ketika malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Jadi malam hari ini lebarannya malaikat. Jadi mestinya kita juga ikut berbahagia biar ketularan berkahnya lebarannya malaikat. Ya. Nah nanti kita punya lebaran sendiri, itu beda. Lebaran itu kita minta kepada suami kita untuk memberikan pakaian baru. Kenapa? Karena hukumnya wajib.
siap-siap Pak, bulan lagi. Oh, kecil. Komplain ya. Ya beruntunglah suami. Komplain. Sampean hidupnya di Indonesia, iklimnya cuma dua. Dan satu musim dingin, musim hujan, satu kemarau. Dalam fikih suami itu wajib memberikan pakaian itu sesuai musim. Kalau hidupnya di Amerika berapa musim? Contoh kita hidupnya di Indonesia musimnya kemarin cuma 2 hari. Ya kewajiban suami memberikan pakaian kepada istri cuma dua kali. Ya, kumpul nggak apa-apa. Cari sedikit. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah Lailatul Idki, Lailatul Barakah. Lailatul Idki malam hari ini dikenal juga dengan nama malam kebebasan, malam dibebaskan dari semua penderitaan. Jadi penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang sudah meninggal itu akan dibebaskan di malam hari ini. Dan berapa banyak nanti yang dibebaskan, kita lihat riwayatnya nanti. Jadi nar itu ada 2, ada narus sughra wa narul kubra. Surga juga begitu, ada jannatus sughra, ada jannatul kubra. Surga kecil adalah surga di mana ketika seseorang itu berada di alam barzakh, alam kematian, alam kubur, itu ada surga kecil di sana. Ada juga surga besar yang nanti di dalam surga itu. Ada neraka kecil. Di mana neraka kecil itu? Di alam barzakh. Orang-orang yang sekarang sudah mendiam di tempat barzakh, alam kubur itu, dia juga bisa berada di nar-sughra, berada di neraka kecil yang isinya juga banyak siksa juga di situ itu. Ya. Nah, malam hari ini adalah malam Lailatul Idki, yaitu malam kebebasan. An Aisyah qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah bersabda, qala atani Jibril alaihi salam, datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Katakan Nabi, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Faqala hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Wahai kekasih Allah Muhammad, malam hari ini engkau berada di malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa'u minan nar. Di malam hari ini Allah membebaskan banyak manusia dari neraka bi'adadi syu'uri ghanami bani kalbin, sebanyak rambut kelompok kambing yang dimiliki oleh Bani Kalb. Saya ceritakan dulu. Ada satu kabilah namanya Bani Kalbin. Masyarakatnya semuanya itu pekerjaannya, profesinya memelihara kambing. Nah, kambingnya itu yang dipelihara Bani Kalb itu kambing yang terbanyak bulunya. Kambing apa kalau sekarang ini? Domba ya, bukan kambing yang telinganya panjang, itu nggak ada rambutnya kalau itu. Ya. Jadi kambing yang penuh dengan bulu. Nah, kata Kanjeng Nabi, kata malaikat Jibril, malam hari ini Allah membebaskan dari neraka kecil, yaitu neraka yang sekarang dialami oleh orang-orang yang sudah meninggal. Sebanyak apa? Sebanyak jumlah rambut kambing, sekelompok kambing yang dimiliki oleh kaum Bani Kalbin. Jadi kalau satu kelompok itu taruhlah 100 ekor kambing, dan satu kambing memiliki 1 miliar bulu, berarti Allah membebaskan 100 miliar orang yang saat ini sedang disiksa di kuburan. Enak kan? Enak? Nggak enak ya. Kalau yang enak itu ya, contoh nih,
kita di razia yang enak lolos, razia lolos enak, alhamdulillah. Di razia ribet nih, ya, ini ada, ininya nggak ada. Lama-lama akhirnya dibikinin surat, bingung sudah denda, bisa bayar, bebas, nggak enak model begitu. Ya, jangan memilih yang ini. Pilihlah min sulusi ummati sayyidina Muhammadin yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Pilihlah sepertiga umat Nabi yang nanti masuk surga dengan tanpa hisab. Umat Nabi yang masuk neraka abadi cuma sepertiga mendapatkan khusus, setengahnya proses, setengahnya neraka. Apa? Seperempatnya neraka. Seperempat khusus, haji khusus, enak tuh ya. Profesi pemilih haji yang reguler saja apa ya goblok. Ya. Lebih baik kalau ada kemampuan, ada kesempatan pilih haji khusus. Berapa? Sepertiga umat Nabi mendapatkan khususiyah yaitu jannah bil khair. Siapa mereka? Orang-orang yang mati syahid di medan perang. Siapa mereka? Orang-orang yang mati dalam keadaan tolak ilmu. Mudah-mudahan ya, kita semua masih tetap bisa mempertahankan ngaji hingga akhir ayat sehingga dapat mensulusi umat sehingga kulli fala yanzurullahu fiha ila musyrikin wala ila musakin. Nah, dari orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka kecil sekarang ini itu Allah tidak sama sekali melirik musyrikin. Ingat, yang tidak akan pernah dibebaskan di malam nisfu Sya'ban, satu orang-orang musyrik, yang kedua musakin, orang-orang yang bermusuhan tapi nggak pernah mau balikan sampai mati. Musuhan, nggak mau nyapa, nggak mau ngomong, kemudian belum sempat balikan mati, nggak akan pernah dapat pembebasan. Kedua, yang ketiga, wala ila qatil rahim, yaitu orang-orang yang memutus persaudaraan dengan kakak, dengan adik, dengan paman, dengan bibi, putus ya. Gara-gara utang dilipahi, akhirnya sedulur mau bebaikan duitnya sulit, sedulur wis mulai dinaki putus dulu sedulur balik. Awas hati-hati, kata-kata itu bisa menyebabkan tidak akan pernah diampuni dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati dengan saudara itu. Wis pahit, getir leger, ada sampai putus saudara. Tetap kita hubungi. Orang-orang musyrik, orang-orang yang musuhan sampai mati, orang-orang yang memutus tali wa ibada ila musabbar. Siapa musabbar itu? Orang yang memakai kain sampai nyentuh lantai, sampai nyentuh lantai. Ya, pada lantai. Iya, yang pada lantai. Dulu sahabat begini. Ada sahabat Abu Bakar kalau pakai kain itu selalu nempel di lantai. Dan merasa tersindir. Ya. Ketika Nabi mengatakan tersinggung, jangan saya. Abu Bakar bertanya kepada ya Rasul, saya kan biasa bermusabbar. Apakah saya juga termasuk orang yang tidak bisa diampuni oleh Allah? Kata Rasul, bukan Abu Bakar. Yang dimaksud musabbar adalah orang yang nyeret pakaian atas dasar kesombongan. Kaki sorry, siapa itu? Seperti raja-raja Romawi. Raja Romawi itu kalau pakai kain itu kan sampai ke belakang. Nah, ketika itu dilakukan sampai dengan kesombongan, maka dia termasuk musabbar. Sekarang ada gerakan celana cingkrang, ya kan? Ini dia gak musabbar. Salah besar, salah total. Kenapa? Dia merasa ketika celananya cingkrang paling suci dan paling mengamalkan sabda Nabi. Percuma, tidak musabbar, celananya cingkrang, tapi hatinya sombong. Wah, NU boy, sing berperang di usahawan boy, dibakar oleh ampunan. Mustafa bakal mungkinnya dari kasih ditekuk bakalan. Enggak. Ya. Jadi seperti kita pun asal tidak dilakukan karena sombong. Ya. Cuma sayang harus sombongnya anggar. Jadi kan BHS, merek BHS itu bisa dicopot, dijahit kan.
dan juga orang yang selalu mabuk-mabukan meminum khamr atau arak. Rawahu al-Baihaqi, riwayat Imam al-Baihaqi. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi menjadi mulia barokah manfaat diri dan tujuan Allah. Maka sami-sami doa khatmil Quran. Lillahi wa bisyafati Rasulillahil karim wa ta'ala Nabi Mustafa Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wal qadri hajati wa hajatikum min hawaij dunya wal akhirah bi barakati khatmil Quran al-azim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad wa sallam alaihi wa ta'ala wa ala sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wa khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi al-azim. Allahumma ighfir lana ma adhana wa ma asrarna wa ma ahlana wa ma akhfayna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahu wa sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na wanfa'na bil Qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna khatmal Qur'an wa du'a'ana ya rabbana maulana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfa wa bi kulli suratin minal Qur'ani surura wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa wa bi kulli rub'in minal Qur'ani raha wa bi kulli nisfin minal Qur'ani ni'mah wa bi kulli sulsin minal Qur'ani salata wa bi kulli raf'in minal Qur'ani rif'ah wa bi kulli fathin minal Qur'ani farqah wa bi futwa wa futuha wa bi kulli kasrin minal Qur'ani kiswah wa bi kulli waqfin minal Qur'ani biqayah. Allahumma tahdir qulubana wa qarri uyunana wastur awrabina wasfi mardana wasfi mardana wasfi mardana waqdi anna duyunana waqdi anna duyunana waqdi anna duyunana bagi wujuhana warfa' darajatina wa aslih hajatina warham adana waghfir li ummahatina wa tazawwad sayyi'atina wa qudubana wa rasul sultanana wa aslih dinana wa dunyana wa rattib lisanana wa rattib lisanana wa qawwi ajsadana wa farrih aqdamana wa kharrij ahsadana wa shattit sumula a'daina wa khad ahlana wa amwana wa andur awladana wa diyarana wa thabbit aqdamana ala dinil Islam wa ansurna ala al-qawmil kafirin bi hurmati hadzal Qur'anil azim. Allahumma hdina wa barik lana bil ayati wa dhikril hakim. Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tazawwaj anna ma kana minna fi tilawatil Qur'an min khata'in aw nisyanin aw tahrifin kalimatin an mawadhi'iha aw taqdimin aw ta'khirin aw ziyadatin aw nuqsan aw ta'lilin ala ghairi ma anzalta aw raybin aw shakkin aw sa'min aw su'il hal aw ta'jilin inda tilawatil Qur'an aw kasrin aw sur'atin aw zayghi lisan aw waqfin bi ghairi wuquf aw idkhamin bi ghairi mudkhar aw izharin bi ghairi bayan aw maddin aw tashdidin aw hamzatin aw jazmin aw i'rabin bi ghairi ma katabah aw qillatin wa rabbatin inda ayatil rahmati wa ayatil adab. Faghfir lana ya Allah.
wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdana bi nuril Qur'an wa najina ya Allah minan nar bi karamatil Qur'an wa najina ya Allah minan nar bi karamatil Qur'an wa najina ya Allah minan nar bi karamatil Qur'an wa najina ya Allah minan nar bi karamatil Qur'an wa khidmatan bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nuran wa fil jannati rafiqan min an-nar sitran wa hijaba. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'iha wa nas'aluka